Baik, kita lanjutkan. Tadi sedang upload ke YouTube, mungkin eh, perlu waktu, kemudian mudah-mudahan nggak terganggu jaringannya. Karena ini saya pakai untuk merekam juga. Jadi ya, ini ternyata masih terekam ya. Saya lanjutkan. Jadi ada sifat harmonik dari getaran yang seolah-olah dia continue ya. Kita tidak melihat bentuk ada apa namanya, ada yang biasanya kan kalau di eksplorasi kita mencari waktu tiba ya, gelombang P atau gelombang S. Yang itu kalau rapat datanya, kalau di seismik kita bisa trace itu menjadi satu interface atau perubahan sifat medium dalam hal kecepatan. Nah, yang continuous ternyata bisa juga kita lihat karakter frekuensinya, misalnya seperti ini ya. Ini sifatnya harmonik, jadi ada harmoniknya berulang seperti ini frekuensinya. Dan kita ingat di konsep fisika dasar bahwa gelombang harmonik itu dapat kita asosiasikan dengan sebuah pipa organa seperti ini. Sehingga kita bisa tahu diameternya berapa, kita tahu ini kedalamannya berapa. Jadi dengan kata lain, dengan merekam pasif seismik ya, di gunung itu, orang gunung ini sejak dulu sebenarnya teknologinya udah, orang gunung bisa tahu apa namanya, kedalaman dari konduitnya atau pipa magmanya yang dari bawah ini, dari kantong magma, pipa magma sampai ke puncak ini berapa kilo. Jadi sesederhana itu ya. Ini papernya banyak sekali, Anda bisa cari di jurnal terkemuka di bidang teknologi. Jadi namanya harmonic tremor, dan Merapi punya harmonic tremor, Semeru tidak semua gunung punya ya. Tapi sebagian besar ada, dan itu bisa dieksplor sifat kuantitatifnya hanya dari rekaman pasif seismik. Ini yang menarik, dan mulai ya ini ada paper tahun 98, ini salah satu jurnal di geofisika yang terkemuka ya, Geophysics, diterbitkan oleh Asosiasi Geofisikawan Amerika. Orang mulai merubah paradigma. Kalau dulu noise itu mengganggu, ini menjadi satu judul, What is Noise? Ini dosen-dosen terkenal di Paul Snider di Colorado School of Mines. Ini sebenarnya dari Mines. Menjadi judul What is Noise? Apakah noise itu? Ya, jadi dulu orang menganggap itu gangguan, tapi seiring waktu ternyata enggak sepenuhnya gangguan, justru itu bisa kita eksplor. Ya. Tadi sebelumnya saya tunjukkan yang seperti noise di gunung, ternyata dia kita eksplor menjadi informasi terkait dengan ketinggian dari pipa konduit magma di dalam gunung. Nah, ini paradigma baru, sehingga ini dua orang ini ya konon berdiskusi terus, oh ini ternyata bisa kita eksplor itu si noise itu. Jadi sekarang nggak lagi ada sinyal atau noise, tetapi ya dua-duanya itu bisa menjadi signal. Mereka juga melakukan penelitian ya. Sebentar, ini ada yang lewat dulu. Tahun 2004 ini ada paper Edles Snyder, salah satu tadi pengarang di tahun 98 itu. Dia bisa membuktikan bahwa ternyata kita bisa mengekstrak informasi dari noise itu. Jadi judulnya Extracting the Green Function. Green Function itu semacam event ya, from the correlation of coda wave. Coda wave itu semacam noise. Sinyalnya bentuknya seperti noise. Jadi kita bisa mengekstrak sinyal dari noise. Kira-kira artinya seperti itu. Nah, ini akan mungkin kita bayangkan. Jadi prinsipnya ini paradigma baru. Nanti ini menjadi satu metode yang mungkin bisa kita coba nanti, apa namanya metode ini. Namanya noise correlation. Jadi ini kita korelasikan. Jadi kalau saya punya detektor di sini merekam noise, kemudian saya punya detektor di sini juga merekam noise. Ternyata noise itu ada yang bersifat koheren. Koheren itu artinya dia sumbernya sama gitu ya. Sehingga meskipun sinyalnya nggak karuan ya, tetapi itu berasal dari sumber yang sama. Nah, yang seperti itu bisa kita ekstrak ya, karena dia juga membawa informasi medium melalui penjalaran gelombangnya. Bagaimana ekstraknya? Yang paling mudah adalah kita korelasikan. Nah, di dalam geofisika ini ada metode korelasi, korelasi fungsi. Jadi noise di tempat yang satu, noise di tempat yang lain, kita korelasikan. Sana nanti punya fungsi korelasi. Fungsi korelasi inilah yang nanti berhubungan dengan waktu penjalaran gelombangnya. Karena di sini kita punya produk delay time, ya, selisih waktu kedatangan noise di yang sebelah kiri, detektor kiri dan kanan. Kalau saya tahu time,
saya tahu jarak, saya bisa hitung velocity. Karena velocity adalah jarak dibagi waktu. Ya, waktunya dari hasil korelasi, jaraknya kita tahu antara dosen. Selesai, saya bisa dapatkan kecepatan. Kecepatan ini tadi berhubungan dengan sifat elastik medium. Sifat elastik medium berhubungan dengan litologi atau jenis batuan. Jadi dengan noise saya bisa tahu jenis batuan. Kira-kira seperti ini. Oke, time is change, teknologi semakin meningkat. Orang kemudian membuktikan konsep tadi. Bisa nggak? Ternyata bisa. Perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh eksperimen dilakukan di Belanda ya. Ini sorry di Libya. Tapi ini pengarangnya dari Draganov itu di Utrecht atau mana saya lupa. Di Belanda. Mereka membandingkan antara rekaman seismik menggunakan dinamit ya, yang konon mahal harganya, perlu waktu lama, dengan hanya cukup merekam noise-nya saja. Perhatikan. Jadi yang noise ini, yang dinamit ini. Di plot ada dua plot sebenarnya, yang dari dinamit dia punya plotnya, yang noise punya plotnya, tapi ini diatur sedemikian rupa sehingga yang sisi ini dia potongkan yang dari dinamit, ini yang dari noise. Anda perhatikan, noise yang jelas ini yang pertama, lapisan-lapisnya korelasi, dia bisa resolve ya lapisan. Anda perhatikan di sini yang dari noise justru kita bisa dapat struktur yang lebih detail dibandingkan dengan yang dari dinamit. Jadi ini tahun 2000, publikasi 2015 ya 2015. Jadi teknologinya sudah mulai berkembang tahun itu sampai sekarang ya. Jadi sekarang mulai banyak metode pasif seismik yang bisa dipakai untuk sampai ke eksplorasi seismik. Sampai kalau yang dulu harus pakai dinamit, nah sekarang sudah pakai pasif seismik ya, teknologinya sudah. Di bidang gempa juga sama, ini kebetulan teman saya yang mengerjakan. Jadi dulu untuk bisa mendapatkan event, saya harus menunggu kejadian gempanya. Sekarang saya tidak perlu. Saya bisa mendapatkan event gempa tanpa harus ada gempa, ya, menggunakan noise correlation tadi. Buktinya ini paper tahun 2019 dulu. SRL adalah Seismological Research Letter, ini jurnal yang dikelola oleh Asosiasi Seismologi Amerika, jadi artinya cukup reputasi, dan kalau bisa masuk situ ya sudah direview oleh para pakarnya. Jadi dari konteks metode dan kesahihan ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Anda perhatikan yang kiri dari gempa ini harus menunggu ratusan tahun mungkin atau puluhan tahun lah paling tidak untuk dapat gambar kayak gitu. Ini cukup dengan rekaman noise. Ya memang sama juga beberapa tahun, tapi jauh lebih pendek dari yang itu. Yang itu mungkin harus nunggu lama. Ini adalah fase gelombangnya, gelombang P, gelombang S, kira-kira seperti itu. Tapi kita tahu karena bumi itu lapisannya banyak, jadi ini fasenya juga banyak sekali. Mirip, bahkan sama persis. Jadi kalau kita plot, sama. Jadi sekarang sudah berubah, paradigmanya adalah passive method. Ada beberapa jenis ya, saya mungkin agak cepat saja, mungkin nanti kalau ada yang tertarik lebih dalam bisa diskusi dengan saya. Yang based on correlation ada beberapa metode ya, ada SPAC, ada ANT, ada ReMi, ada interferometry, kemudian yang berbasis spektral ada HVSR, ada apa namanya, ada yang apa namanya noise correlation tapi yang spektral rasionya ya. Jadi ini beberapa sudah kita propose, kita kembangkan kerjasama dengan Pertamina ya. Tahun ini kita sudah sampai ANT sudah selesai, SPAC sudah selesai. Refraction microtremor ini dulu pernah kita coba ya. Kita sekarang propose yang interferometry dan yang single station method. Jadi ini sejak tahun tadi saya cerita 2008 sampai sekarang masih termasuk mengeksplor kemungkinan-kemungkinan untuk pemakaian pasif seismik. Kita dulu pernah nyoba, jadi di sini memanfaatkan ground roll ya, kalau di pasif di seismik aktif ground roll itu mengganggu, dibuang, tapi yang dibuang itu kita openi, kita olah, ternyata kita bisa meletakkan low velocity zone di bawah apa namanya stasiun pengukuran seismik. Jadi ada shift paradigma yang memang terjadi dan ternyata ini menarik untuk dieksplor. Nah, kita pernah eksperimen juga dulu, kebetulan dapat pinjaman seismometer dari teman-teman Prancis ya. Dia punya stasiun banyak, kita pinjam 6, kita pasang 7 ya, ada 7 di daerah Wonosari. Kita ingin melihat ini patahan opak ya, sar opak yang di Jogja dan yang di Wonosari itu beda enggak? Secara geologi jelas beda itu, tapi kita mau buktiin. Ternyata memang betul. Ini metodologinya kita kembangkan, kita buat softwarenya. Nah, kita bisa mapping. Ternyata benar ada yang di sebelah kiri dan kanan. Ya.
Tapi ini tidak sampai ke bawah, ini masih pre-processing, tapi intinya kita bisa petakan struktur kecepatannya dari noise yang tidak dari sini. Kita juga sudah coba di lapangan panas bumi, kita tunjukkan bahwa rekaman noise itu, ini yang noise itu yang warna merah ya, kemudian mereka punya data log sumur, ternyata sama ya. Paling nggak range-nya masuk di situ. Jadi effort yang dipakai untuk membuat log sumur itu kan luar biasa, karena harus ngebor dulu satu bor, kalau di geothermal bisa 15 juta US dollar gitu kan. Kemudian dia buat log selam bersih, mahal banget kalau logging. Kita hanya ini eksperimen cuma 1 bulan di sana, kita ukur ya noise-nya, kemudian kita modelkan, ternyata sama dengan yang 15 juta US dollar tadi. Kita budgetnya mungkin hanya sekitar ya nggak ada 100.000 atau 100.000 lah. 100.000 versus 15 juta. Ya, ini teknologi yang kita pakai. Namanya spatial autocorrelation. Kita juga bisa membuat model bawah permukaan seperti ini, bagus banget. Ini di Hulu Lais ya, dengan Pertamina. Kita berani membandingkan dengan sumur. Bahkan dengan metode yang lain, ada metode magnetotelurik, itu kita bandingin, metode elektromagnetik yang kemarin kita bahas, itu juga ini bagus banget, noise base itu kita bisa tahu zona-zona yang lebih detail dibandingkan dengan magnetotelurik. Ini tesis mahasiswa saya, secara regional pun kita bisa. Misalnya kalau kita mau pemetaan cekungan di Kalimantan, itu kan dalam-dalam cekungannya 10 kilo, 11 kilo. Metode seismik ada yang bisa, tadi kita cerita bahwa akses seismik kan mungkin sampai basement tuh 5 kilo, ngebor juga di Indonesia paling dalam 4 kilo tadi atau 5 kilo. 10 kilo nggak bisa. Tapi dengan pasif seismik kita bisa. Saya bisa memetakan Kute Basin, saya tahu kedalamannya, Tarakan Basin, saya tahu kedalamannya. Dari ambient noise. Jadi Anda yang tertarik studi tektonik nanti bisa menghubungi saya, kita bisa memetakan tektonik di Indonesia atau basin-basin di Indonesia dengan metode pasif seismik. Ini kebetulan hanya quick and dirty saja, stasiunnya sedikit, nggak banyak, tapi kita juga explore nih tadi. Ini juga menjadi bahan diskusi yang menarik dengan teman-teman. Kami di Geopsika juga mengembangkan software-nya, kita punya software yang ini sudah dipakai di Pertamina sejak tahun 2014-2015 sampai sekarang ya, Spektra Gamma namanya. Ada gamanya di sini, Gajah Mada, kita bangga dengan Gajah Mada. Meskipun teman-teman jangan gamma itu gak laku-laku apa. Tapi kalau saya tetap percaya, ini laku keras, ini dipakai terus. Kemudian yang ANT tadi, yang SPARK itu kita membuat software juga gaman. Jadi ini web based, jadi kita bisa akses pakai HP, terus misalnya ada datanya bisa kita akses, kita bisa modelkan. Kita juga aktif membuat publikasi jurnal ilmiah, reputasi. Nah ini yang menarik. Ini mungkin akan saya jelaskan singkat dengan video ya sebentar lagi ya. Bagaimana kita dengan pasif seismik bisa mengeksplorasi hidrokarbon. Ini paper tahun 2003, ini yang menjadi trigger, salah satunya orang kemudian rame. Sebenarnya sejak tahun 2000-an atau bahkan sebelumnya sudah ada penemuan itu, tapi ya baru rame di tahun ini. Nah yang dilalah ini kok saya ketemu Karnil ini. Karnil ini ternyata sekarang jadi atas saintifik Kedutaan Besar Italia di Jakarta. Kemarin kita ngobrol. Saya undang ke Jogja kemarin, ngisi seminar di Jogja. Ya cerita banyak, dia juga kaget karena ini jadi tren gitu ya, bisa dipakai untuk mencari minyak. Nah ini sudah dipakai di mana-mana. Saya dulu ke Aljazair promosi ini, dan alhamdulillah Pertamina dapat konsesi di Aljazair. Dan ini kemarin mendapat penghargaan karena menemukan cadangan 56 juta barel di sana ya, dengan metode pasif seismik. Ini metode yang sudah oke. Nah konsep dasarnya seperti ini, tapi mungkin akan menarik kalau kita lihat video teaser punya Pertamina ya. Ini YouTube-nya sedang saya upload ini. Jadi ya beberapa tahun lalu Pertamina membuat video terkait dengan metode pasif seismik. Ini dulu kita kembangkan bersama sejak tahun 2008. Kita nikmati sejenak ya. Ini seismometer ya. Sinergi ini mengutamakan sisi HSSE dan kualitas data yang optimal agar tercapai pekerjaan yang sesuai dengan konsep autobosor. Oh ya, tadi ada
software yang dipakai tadi ya, sekilas tadi. Nah ini kita yang membuat ini dipakai untuk operasional di Pertamina. Yang sesuai dengan konsep Autobosor. Upstream Technical Center akan terus mensupport semua kegiatan anak perusahaan hulu dalam mencapai visi dan misi Pertamina Direktorat Hulu. Low frequency transfer seismic merupakan salah satu tools andalan fungsi geofisika untuk mengidentifikasi hidrokarbon secara langsung atau kerap disebut sebagai direct hydrocarbon indication. Dengan merekam ambient noise secara pasif menggunakan seismometer. Saya berinisiasi mengembangkan metode LSTS dengan CDHI sejak 2008 pada teknologi akuisisi, metode, dan proyek pengulangan. Hingga sekarang, UPC telah melakukan 48 survei dengan jumlah titik lebih dari 6.450 titik pada 103 lapangan Pertamina dengan hasil 82% validasi. Dengan sertifikasi ISO 9001-2015 yang berhasil diperoleh, UPC menjamin komitmen kualitas dan pengembangan data metode LSTS. Jadi teorinya simple sebenarnya. Ini ada fenomena resonansi ya dari reservoir gitulah, yang dia punya frekuensi karakteristik tertentu. Jadi kita bisa bedain mana yang lapangan minyak, titik-titik yang hidrokarbonnya tinggi dan rendah dari melihat spektrum seismiknya. Kita sukses di beberapa titik ya, yang dulu pertama di Tuban ini menghasilkan gas ya di sana. Ya. Seismiknya jelek di sana, data yang lain kurang bagus, tapi dari pasif seismik bagus sekali, kemudian di Bor dan alhamdulillah keluar. Tadi alatnya sudah ditunjukkan ya, seismometer, cara pengukuran di lapangannya kira-kira seperti tadi. Kita sudah banyak melakukan pengukuran, tadi sampaikan Pak Guntara tadi, 103 lapangan dari Aceh sampai Papua kita sudah lakukan pengukuran. Sebenarnya kalau pengalaman kami lebih dari 82% ya, tapi karena mungkin Pertamina juga melakukan sendiri, ada beberapa kasus yang mungkin unik ya. Yang unik-unik tadi itu menjadi tantangan kita untuk diteliti. Ya. Lebih jauh, ini rekamannya kira-kira seperti ini. Nanti Anda akan saya minta untuk mencoba sendiri, nanti saya pandu untuk mendapatkan datanya, kemudian nanti kita apa yang bisa kita eksplor dari data tersebut terkait dengan sifat tadi gelombang seismik, kecepatan, nanti kita bisa lihat semua. Kemudian kita kalibrasi dulu di Bunyu, di lapangan terbangnya Bunyu, bisa tadi di Swampi area ya, yang daerah rawa. Sensitif ini kalau ada minyak dia naik, yang reses dia agak tinggi, yang kosong dia. Ya, coba dulu di Sukoharjo, di mana? Tuban. Ini di Bunyu, kita beberapa kali di Bunyu juga bagus hasilnya. Produksi oil dengan pasif cukup. Di Cepu kita juga sudah melakukan, Pabu mulai sudah, publikasinya banyak sekali. Ya. Nah, tantangannya adalah yang pertama depth modeling, karena pasif seismik hanya bisa melihat secara lateral saja kira-kira mana yang bagus, tapi depth-nya berapa, biasanya kita perlu metode yang lain. Di antara yang kembangan namanya time reverse modeling, ini tahun
tahun ini kita dapat proyek dari Pertamina untuk mengerjakan time risk modeling ini. Ini dengan simulasi tadi yang saya jelaskan di depan ya, konsep gelombang itu kita terapkan di sini. Jadi Anda tahu konsep gelombang, Anda bisa banyak hal yang bisa Anda tawarkan ke industri. Kita bisa tahu kedalamannya. Ini pernah kita coba dulu di 2018, ya masih promising lah, tapi masih belum terlalu bagus ya. Nah ini yang mau kita resolve sekarang. Nah tantangannya selain ini adalah di air, karena air ini menjadi sebagian besar wilayah Indonesia, kita di challenge tahun 2018 bisa nggak kita mengukur di air, dan kita jawab sebenarnya kita bisa lakukan ya. Apa namanya? Meskipun ya itu harus kita kasih lebih detail. Ini salah satu teasernya yang kemarin saya coba kembangkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini mungkin saya ajari cara download data ya. Nanti kita coba analisis. Ya, Anda bisa nyoba nanti. Saya beri waktu nanti 1 minggu untuk mengerjakan. Terima kasih. Selamat belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan.